Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4826, 4827, 4828. Dev mengernyitkan alis dan bertanya, kenapa aku harus menunggu? Lelaki tua itu menghela napas dan menjelaskan, jika kau menantangnya sekarang, dia berada dalam kondisi paling kuat. Tapi jika kau menunggu hingga beberapa orang lain menantangnya terlebih dahulu, maka dia akan lebih lemah dan lebih mudah dikalahkan. Mendengar ini, Dev tersenyum. Bahkan jika tantangan di tingkat pertama sangat sulit, dengan kekuatanku, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah. Kau mungkin mengira dunia kami ini miskin dan tidak memiliki ahli yang kuat, jadi kau bisa menang dengan mudah. Dev tidak menyangkalnya dan mengangguk. Namun, lelaki tua itu tertawa pahit dan melanjutkan, orang yang harus kau tantang bukan berasal dari dunia kami. Dia baru saja tiba di sini belum lama ini. Saat dia muncul, kami tahu bahwa bencana langit telah dimulai lagi. Mungkin ini adalah yang terakhir kalinya. Aku yakin dunia kami akan segera dihancurkan sepenuhnya. Mendengar ini, Dev terkejut. Kenapa kau mengatakan bahwa dunia ini akan dihancurkan? Lelaki tua itu memandang ke arah hamparan tanah tandus, matanya penuh kesedihan. Sangat jelas bahwa dunia kami telah dipilih sebagai tempat uji coba. Begitu percobaan ini selesai, tugas kami juga selesai. Dunia ini tidak lagi diperlukan. Bagi para ahli yang mengendalikan segalanya, dunia kami hanyalah sebutir debu di antara ribuan dunia lain. Saat dia selesai berbicara, air mata mengalir di pipinya. Dev terdiam. Bagaimana dia bisa menghibur seseorang yang tahu bahwa dunianya akan segera musnah? Serangan musuh. Tiba-tiba, seseorang di kota berteriak keras. Dalam sekejap, semua kultivator di kota melompat ke udara dalam kepanikan. Para wanita dan anak-anak bergegas bersembunyi di rumah-rumah mereka, menggigil ketakutan. Di kejauhan, dua titik hitam muncul dan dengan cepat mendekat. Dalam waktu singkat, dua kultivator tiba di atas kota. Keduanya berada di ranah Mahayana tingkat 8. Di mata para kultivator kota ini, mereka adalah eksistensi yang tak tergoyahkan. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata dengan nada jijik, sial, tempat ini bahkan lebih miskin dari yang kita bayangkan. Tapi setidaknya kita menemukan kota kecil dengan penduduk. Yang lainnya tertawa sinis dan berkata, kakak, ayo kita bersihkan tempat ini. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berguna. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung turun ke kota. Para kultivator kota berusaha melawan, tetapi keduanya tidak peduli sama sekali. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan sebuah tekanan mengerikan turun dari langit. Boom! Dalam sekejap, semua kultivator kota terlempar ke tanah, tak ada satupun yang bisa bertahan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Kedua kultivator itu mendarat di tengah kota. Salah satu dari mereka menyeringai dingin dan berkata, serahkan semua sumber daya kalian, dan kami akan membiarkan kalian hidup. Yang lainnya menambahkan dengan senyum jahat, dan berikan kami beberapa wanita cantik untuk bersenang-senang. Para kultivator kota menatap mereka dengan penuh kebencian, tetapi tak satu pun yang berani berbicara. Mereka hanya bisa mengepalkan tinju mereka dalam diam, tak berdaya menghadapi kekuatan superior ini. Namun, di saat yang mencekam itu, dasar sampah. Apa menyiksa yang lebih lemah membuat kalian merasa kuat? Suara tenang dan dingin terdengar di seluruh kota. Dev melangkah ke tengah kota, diikuti oleh lelaki tua itu. Salah satu kultivator berbalik dengan marah dan berteriak, siapa yang berani berbicara seperti itu? Namun, saat dia menoleh dan melihat wajah Dev, wajahnya langsung menjadi pucat. Keduanya langsung membeku di tempat. Di mata para kultivator kota ini, kedua orang itu adalah raksasa yang tak terkalahkan. Namun, di mata Dev, mereka hanyalah semut. Kedua kultivator saling memandang, tubuh mereka mulai gemetar. Mereka mengenali Dev. Mereka ada di antara para penonton ketika Dev membunuh pemimpin Sekte Ling dan Tetua Agung Sekte Tang. Mereka tahu betapa mengerikan kekuatannya. Salah satu dari mereka terbata-bata, Chen, Tuan Chen, tidak menyangka kau ada di sini juga. Yang lainnya hampir tersandung kakinya sendiri, ketakutan begitu kuat hingga mereka tidak bisa berdiri tegak. Dev menatap mereka dengan acuh tak acuh, lalu berkata, kalian hanya ingin melewati ujian dan keluar dari sini, bukan? Lalu mengapa kalian harus membunuh dan menjarah? Sumber daya yang mereka miliki tidak ada gunanya bagi kalian. Mengapa harus menyiksa orang-orang lemah ini? Pergilah, jangan lagi menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Tanpa berpikir panjang, kedua kultivator itu segera mengangguk seperti ayam mematuk padi, lalu melarikan diri secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang.
Penduduk kota melihat semua ini dengan mata melebar tak percaya. Dua kultivator Mahayana, yang dianggap mustahil untuk dikalahkan, langsung lari hanya karena satu kalimat dari Dev. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Tak lama kemudian, semua kultivator di kota berlutut di hadapan Dev. Lelaki tua itu terkejut, tidak menyangka bahwa Dev begitu kuat hingga bahkan para pelaku bencana langit takut padanya. Dengan suara bergetar, lelaki tua itu juga berlutut dan berkata, "Tuan Daois, tolong selamatkan dunia kami." Dev menatap mereka semua dan untuk pertama kalinya, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mengubah nasib dunia ini. Dev membantu lelaki tua itu berdiri, lalu menggerakkan jarinya di udara, menggambar sebuah pola formasi. Dalam sekejap, cahaya emas menyelimuti seluruh kota, membentuk perisai pertahanan yang kokoh. "Paman, aku sudah memasang formasi pertahanan di sekitar kota ini. Selama kalian tidak keluar dari kota, tak seorang pun bisa menyentuh kalian." Dev berkata dengan suara penuh ketegasan. "Terima kasih. Terima kasih." Para kultivator di kota berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Dev. Lelaki tua itu pun mengangguk dengan penuh rasa syukur. Namun, Dev tidak ingin membuang waktu lebih lama. Dia segera bertanya, "Paman, di mana aku bisa menemukan orang yang harus aku tantang?" Lelaki tua itu menunjuk ke arah barat daya, lalu berkata, "Dia pasti ada di arah itu." Seorang pria raksasa setinggi hampir 100 meter, membawa kapak raksasa. Mendapatkan informasi ini, Dev langsung melesat ke arah yang ditunjukkan. Saat dia mendekati area yang telah ditentukan, Dev melepaskan kesadaran spiritualnya, mencoba menemukan keberadaan raksasa itu. Jika orang itu dipilih sebagai lawan yang harus dikalahkan, maka dia pasti sangat kuat. Tidak lama kemudian, Dev merasakan energi yang mengerikan, dan segera mendarat di suatu area tandus. Dia menjaga kewaspadaan, lalu mengamati sekelilingnya. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat, dan dalam sekejap, sebuah celah besar muncul di tanah. "Apa?" Dev segera melompat ke udara, menatap ke bawah. Dari dalam celah tanah yang dalam, sesosok raksasa dengan tubuh penuh luka dan pakaian compang camping mulai muncul. Dia memegang kapak raksasa di tangannya, dan aura yang dia pancarkan begitu menakutkan. Orang ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap Dev, lalu menyeringai. "Seorang kultivator tingkat 3 Mahayana. Dan kau adalah yang pertama datang menantangku. Kau cukup berani. Kebetulan sekali, aku sedang mencari sumber daya di tempat terkutuk ini. Mungkin aku bisa mengambil sesuatu darimu." Dev mengerutkan alisnya, wajahnya menjadi lebih serius. "Sial, tantangan di tingkat pertama ini keterlaluan. Bagaimana caranya orang lain bisa melewatinya?" Dia teringat pada Hong Yao dan Lan Yao, yang telah menyelesaikan tantangan di tingkat pertama. Bagaimana mereka bisa mengalahkan monster sebesar ini? Namun, sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, "Aku juga baru pertama kali di sini. Aku tidak tahu bagaimana orang lain melewati tingkat ini." Boom! Raksasa itu mengayunkan kapak raksasanya, langsung menebas ke arah Dev. "Sialan!" Dev mengutuk dalam hati, menyadari bahwa tantangan dalam tangga menuju surga berubah setiap kali. Serangan kapak itu membelah udara, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah di bawahnya. Ledakan mengerikan terjadi, seolah-olah dunia sedang runtuh. Dev tidak memiliki pilihan lain. Jika dia ingin naik ke tingkat berikutnya, dia harus bertarung dan menang. Dia segera mengangkat pedangnya, lalu menghunuskan pedang pembunuh naga. Boom! Dalam sekejap, dua serangan mereka bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang mengguncang langit dan bumi. Dev terlempar mundur sejauh 1000 meter, tangannya mati rasa akibat dampak benturan. Ini terlalu kuat. Dia terkejut, tidak percaya bahwa lawan di tingkat pertama sekuat ini. Apa tantangan ini sengaja dibuat lebih sulit untukku? Namun, tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia menggenggam erat pedangnya, mengaktifkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Aura energi spiritualnya mulai berputar dengan liar. Pedang pembunuh naga bersinar terang, memancarkan cahaya pedang yang tajam. "Ayo bertarung lagi." Dev meluncur ke depan secepat kilat, menusukkan pedangnya ke dada raksasa itu. "Haha, bagus. Ayo bertarung lebih keras." Raksasa itu tertawa keras, lalu mengayunkan kapaknya sekali lagi. Boom! Pedang dan kapak beradu di udara, menghasilkan gelombang ledakan yang menghancurkan tanah di bawah mereka. Dalam benturan tersebut, Dev mulai merasakan sesuatu yang aneh. Gerakannya mengandung semacam pola unik. Setiap kali raksasa itu mengayunkan kapaknya, ada ritme dan keseimbangan tertentu dalam ayunannya. Seolah-olah dia tidak hanya bertarung dengan kekuatan brutal, tetapi juga menggunakan semacam teknik mendalam. Dev memperhatikan setiap detail pergerakan lawannya, dan secara perlahan, dia mulai memahami pola di balik serangan kapak tersebut. Duel berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Dev terus mengamati dan menyesuaikan serangannya, mencoba mencari celah dalam pola serangan raksasa itu. Di balik pertarungan hidup dan mati ini, dia tanpa sadar mulai memahami sesuatu yang lebih dalam.
Apakah ini bagian dari rahasia yang tersembunyi dalam tangga menuju surga? Pertarungan ini mungkin lebih dari sekadar tantangan, mungkin ini adalah ujian untuk menemukan wawasan yang lebih besar. Jadi begitu, Dev bergumam pelan, matanya bersinar penuh pemahaman baru. Alih-alih terburu-buru menyerang, ia mulai mengamati gerakan raksasa pemegang kapak itu. Ia menyadari bahwa di balik setiap serangan kapak yang tampak brutal, ada sebuah pola tersembunyi, sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan mentah. Raksasa itu melihat Dev tidak menyerang dan langsung menghentakkan kakinya, mengayunkan kapaknya dengan kekuatan luar biasa. Boom! Kapaknya membelah udara, meninggalkan celah hitam yang bergetar seakan-akan ruang itu sendiri terbelah. Cepat sekali, Dev dengan cepat menghindar, hanya berjarak beberapa inci dari kematian. Ia bisa merasakan kekuatan penghancur di dalam kapak itu, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hukum alam. Namun, daripada takut, Dev malah semakin bersemangat. Jika aku bisa memahami kekuatan ini, aku bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo lanjutkan, Dev berteriak, mengangkat pedang pembunuh naga. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menusukkan pedangnya, menciptakan jejak cahaya pedang yang memotong angin. Kapak raksasa bertemu dengan pedangnya, menimbulkan ledakan energi yang mengguncang seluruh area. Boom, boom, boom. Pertempuran mereka semakin intens, menyebabkan tanah retak dan udara bergetar karena tekanan energi yang luar biasa. Dev mulai bergerak lebih fleksibel, dan semakin memahami pola serangan lawannya. Kekuatan sejati bukan hanya kekuatan mentah, tetapi pemahaman akan hukum alam. Inilah yang membedakan petarung biasa dengan seorang ahli sejati. Raksasa itu menyipitkan matanya, menyadari bahwa Dev mulai berubah. Hah, kau mulai bisa mengimbangiku. Dengan tawa dingin, ia mengayunkan kapaknya dengan lebih keras, menciptakan badai energi destruktif. Namun, kali ini, Dev sudah siap. Ia menyesuaikan ritme serangannya, dan dengan kecepatan serta presisi yang lebih baik, ia menebas dengan penuh perhitungan. Pedang dan kapak berbenturan lagi, tetapi kali ini, Dev mulai unggul. Bang! Dalam satu serangan, kapak raksasa itu terdorong mundur. Raksasa itu terbelalak, tidak percaya bahwa kekuatan Dev bisa menyaingi dirinya. Kau telah berkembang dalam pertarungan ini. Dev tersenyum percaya diri, aura pedangnya semakin padat dan tajam. Sekarang, mari kita akhiri ini. Dev mengumpulkan seluruh kekuatannya, membuat pedang pembunuh naga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pedangnya mengeluarkan bayangan pedang raksasa, memancarkan aura yang begitu kuat hingga langit dan bumi bergetar. Ini bukan serangan biasa. Raksasa itu merasakan tekanan besar, ekspresinya berubah serius. Kau telah memahami sesuatu dalam pertarungan ini, bukan? Namun, sudah terlambat bagi raksasa itu untuk bereaksi. Boom! Serangan pedang Dev menghantam dengan kekuatan luar biasa. Kapak raksasa terlempar jauh, tubuh raksasa itu terpental ratusan meter ke belakang. Saat debu mengendap, terlihat sebuah luka pedang yang dalam di dadanya. Raksasa itu menatap luka di tubuhnya, lalu menatap Dev dengan mata penuh keterkejutan. Kau bukan sekadar Mahayana tingkat 3, kau menyembunyikan kekuatanmu. Dev tersenyum samar, lalu berkata dengan tenang, baru sadar sekarang. Sedikit terlambat, bukan? Raksasa itu menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, lalu mendengus, kau licik sekali. Berpura-pura lemah agar aku lengah, kau benar-benar licik. Namun, alih-alih marah, ia malah tertawa. Tapi aku suka itu, kau bertarung dengan cerdas. Dengan napas berat, ia menatap Dev dengan penghormatan yang baru ditemukan. Kau menang, kau boleh naik ke tingkat berikutnya. Dev menatap lawannya yang telah dikalahkan, lalu menghela napas panjang. Aku tak hanya memenangkan pertarungan ini, aku juga mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana hukum alam bekerja dalam pertempuran. Kini, Dev merasa lebih dekat untuk menerobos ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dengan penuh keyakinan, ia berjalan menuju portal menuju tingkat berikutnya. Petualangannya di tangga menuju surga baru saja dimulai. Bersambung.